Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Febri Setiawan dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Blitar. Di sini saya ingin menyampaikan bioteknologi perlindungan tanaman. Bioteknologi, fungsi biokontrol dan pengembangannya untuk aplikasi dalam bidang pertanian, industri ramah lingkungan, dan kesehatan. Untuk meminimalkan pemakaian pestisida kimiawi sintetik yang sering berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan, sejak beberapa tahun dikembangkan fungsi biokontrol untuk perlindungan tanaman dari hama dan penyakit. Fungsi biokontrol adalah fungsi atau yang lebih umum dikenal sebagai jamur benang yang dapat menghambat secara biologis pertumbuhan patogen tanaman, parasit, atau insekta. Mekanisme perlindungan tanaman oleh fungsi biokontrol ini meliputi beberapa aspek biokimiawi, diantaranya produksi dan pelepasan ke lingkungan enzim hidrolitik, metabolit sekunder yang bersifat antibakteri, anti-nematoda maupun antifungsi lain, serta senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman ataupun merangsang tanaman yang menghasilkan senyawa pertahanan diri. Metabolis sekunder yang dihasilkan oleh fungsi biokontrol yang bersifat antibakteri, anti-nematoda ataupun antifungsi dapat dikembangkan sebagai antibiotik baru atau untuk aplikasi perlindungan penyimpanan bahan hasil pertanian. Salah satu metabolit sekunder yang dihasilkan fungsi biokontrol dan kini mendapat banyak perhatian adalah peptidable. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh fungsi untuk dapat digunakan sebagai fungsi biokontrol, yaitu 1. Fungsi tersebut tidak bersifat patogen terhadap hewan atau tanaman. Yang kedua, kompatibel atau cocok dengan lingkungan pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, jika akan digunakan di lahan pertanian yang telah pernah dilakukan penyemprotan atau pestisida sintetik, maka fungsi biokontrol tersebut harus resistan terhadap residu pestisida yang tersisa. Beberapa fungsi biokontrol yang telah dikembangkan antara lain adalah: yang pertama, Piacylonices lilacinus. Yang kedua, Pogonia slamidosporia. Yang ketiga, Hirsutella rosaliensis. Yang keempat, Beauveria bassiana. Yang kelima, Nomuraya anemonoides. Yang keenam, Metahizium anisopli. Yang terakhir, yang ketujuh, Epicoccum nigrum. Yang kedelapan, Trichoderma virid. Yang kesembilan, Trichoderma harzianum. Genus Trichoderma atau Galiosceladium selain memiliki kemampuan sebagai pelindung tanaman, beberapa spesies dari kedua genus ini memiliki potensi dalam industri bioteknologi dan kesehatan karena kemampuannya menghasilkan berbagai biokatalisator hidrolik, ekstraseluler, dan juga antibiotik. Kemampuan kedua genus ini untuk menghasilkan enzim hidrolik dan senyawa-senyawa antifungsi dan antibakteri. Tak lepas dari kemampuannya untuk melindungi tanaman dari beberapa penyakit.
enzim hidrolik yang dihasilkan trichoderma dan Clystridium, meskipun di dalam berfungsi sebagai fungsi tersebut dalam memperoleh makanan dan juga melawan fungsi atau mikroba lain, ternyata dapat digunakan untuk berbagai proses industri penting seperti dalam proses penyiapan bahan baku untuk bioetanol, penyamakan kulit, biopulping, biobleaching, industri makanan, dan industri obat terapeutik. Salah satu spesies Trichoderma yang sudah dianggap begitu penting dalam bioteknologi karena enzim-enzim yang dihasilkannya sudah banyak digunakan dalam proses industri adalah Trichoderma resel, atau bisa dikenal juga sebagai Hyporrhea jronia, yaitu teleomorf atau bentuk seksual. Berbagai hama dan penyakit tanaman yang dapat dikendalikan oleh Trichoderma sp dan Clystridium sp merupakan hama dan penyakit yang banyak menyerang tanaman, hortikultura, dan perkebunan penting. Trichoderma sp dan Clystridium sp dapat melindungi tanaman kapas, tembakau, dan tinum terhadap Ricostania solani, stroberi terhadap Botrytis genera, jagung terhadap Pythium ultimum dan Coledotrium, kepala sawit terhadap Ganoderma boninense, padi terhadap bakteri Burkholderia glumae, Burkholderia plantari, dan Acidophora, pisang terhadap Fusarium, bayam dan kangkung terhadap Albogu candida dan Albogu Hypnoea panduret. Mekanisme biokimia terjadi simbiose mutualistis Trichoderma sp dan Clystridium sp. Fungsi biokontrol dengan tanaman yang dilindunginya dengan cara memproduksi beberapa metabolit sekunder yang berfungsi meningkatkan pertumbuhan tanaman dan akar dan memacu mekanisme pertahanan tanaman itu sendiri. Seragam terhadap patogen pengganggu melalui proses mikoparasitisme yang melibatkan produksi sebagai enzim biokatalis hidrolik pemecah sebagai senyawa polimer. Selain itu, fungsi biokontrol juga menghasilkan hormon pertumbuhan tanaman dan asam-asam organik yang membantu pelarutan fosfat dan mineral sehingga mudah diserap tanaman. Mikoparasitisme sebagai salah satu mekanisme penyerang fungsi biokontrol terhadap fungsi patogen dipengaruhi oleh kemampuan fungsi biokontrol menghasilkan enzim hidrolik biokatalis pemecah berbagai polimer. Salah satu golongan enzim hidrolik yang dianggap cukup penting peranannya pada proses mikoparasitisme dan beberapa fungsi patogen adalah enzim-enzim kitinolitik yang terdiri dari kitinase. Kitinase adalah tanaman untuk golongan enzim yang mampu menghidrolisis ikatan beta 1,4 pada kitin dan oligomer kitin. Produksi kitinase oleh fungsi biokontrol adalah antara lain berfungsi untuk merusak kitin dinding sel fungsi patogen. Mekanisme mikoparasitisme digambarkan Lu et al. Dengan menggunakan sistem pelapor green fluorescent protein yang dikonjugasi pada kitinase dengan GFP ditunjukkan
bagaimana kitinase akan diproduksi. Fungsi biokontrol sebagai respon terhadap beberapa fungsi patogen di lingkungannya. Kitinase yang diproduksi fungsi biokontrol kemudian akan berdifusi di dinding sel fungsi patogen dan mematahkan atau merusak dinding sel fungsi patogen tersebut. Proses ini akan diikuti pelilitan fungsi biokontrol pada miselia, benang sel, fungsi patogen, dan sekresi senyawa peptida kecil bernama peptidable. Peptidable akan melindungi membran sel fungsi patogen. Sel fungsi biokontrol menuju kitinase sel tanaman parasit. Dalam hal menghambat Phytophthora sp dan Albula sp terhadap mekanisme lain yang berkaitan dengan kemampuan fungsi biokontrol tersebut menghasilkan senyawa metabolit sekunder lainnya yang bersifat antifungsi. Enzim hidrolitik dalam proses-proses industri. Enzim hidrolik dalam proses-proses industri juga dapat digunakan untuk menggantikan senyawa-senyawa korosif dan berbahaya bagi lingkungan seperti asam kuat HCl dan klorin. Berbagai fungsi biokontrol, terutama dari genus Trichoderma, merupakan penghasil enzim hidrolitik ekstraseluler. Dalam industri tekstil, misalnya selulase digunakan untuk membuat hasil cucian atau tekstil menjadi lebih kinclong. Selulase digunakan antara lain dalam industri jin untuk membuat jin dengan efek stone wash atau jin denim lembut. Dalam area pengembangan energi alternatif minyak bumi seperti dewasa ini, selulase menjadi enzim yang sangat penting untuk menyediakan bahan baku bioetanol dari limbah pertanian. Campuran laminarinase dan katinase juga digunakan untuk menghasilkan protoplasma berbagai jamur untuk proses fusi sel dan rekayasa genetika. Dalam rangka penciptaan galur unggul untuk industri fermentasi antibiotik, pelarut organik, bioetanol, dan bahan baku obat lainnya. Beberapa galur Trichoderma menghasilkan enzim 1,3 glukanase berpotensi untuk digunakan sebagai pasta gigi, enzimatik untuk menghambat pertumbuhan streptokoci penyebab gigi berlubang. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.